Demi Allah, yang membuat negara Timur Tengah atau negara Sunni, terkhusus umat-umat Sunni yang ada di Timur Tengah sana hancur adalah Rafidhah. Yang dimana Rafidhah ini melakukan gerakan pura-pura perang dengan keluarganya sendiri yaitu Yahudi, lalu dianggapnya sebagai pahlawan oleh kalangan orang-orang Sunni yang tidak mau membahas Syiah, tidak mau memberikan paparan data tentang bobroknya Syiah, laknat-laknatnya Syiah kepada orang-orang Sunni, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan seluruh sahabat lainnya. Salah satunya di video ini saya ingin mengajak kalian untuk melek betapa dungunya orang-orang yang telah terkena hipnotis, terkena genjutsu dari orang-orang Rafidhah. Sampai-sampai dia memotong-motong video saya untuk menggiring opini. Coba kita simak videonya. Oh Mas Heri, jangan memfitnah orang-orang mujahidin karena mereka itu akidahnya sama seperti kita Syafi'i. Bagaimana ada orang yang mengaku bermazhab kepada Imam Syafi'i tapi mereka ini yang di Indonesia, tapi mereka ini langsung dipotong. Kalian mau tahu seperti apa video fullnya? Kenapa tidak ditayangkan secara full? Kenapa hobi memotong-motong? Karena di situ memaparkan fakta yang seperti ini. tidak akan ada yang namanya kemenangan apabila di dalam tubuh mujahidin itu masih ada orang-orang yang tidak benar akidahnya, apalagi ada orang Syiahnya. Oh Mas Heri, jangan memfitnah orang-orang mujahidin karena mereka itu akidahnya sama seperti kita Syafi'i. Bagaimana ada orang yang mengaku bermazhab kepada Imam Syafi'i tapi mereka ini tidak tahu apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i tentang Rafidhah. Janganlah kalian untuk sholat di belakang Rafidhah. Karena apa? Tidak sah kata Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi di sana? Mereka sholat dengan imam-imam Syiah. Ini fotonya sahabat Lampau Channel, Ismail Haniya yang berada dengan Syiah. Dan kita akan melihat sebentar bagaimana dia mendoakan dan menghadiri di acara 30 tahunan kalau saya tidak salah, kematiannya Khomeini. Dan dia mendoakan Imam Khomeini. Karena Imam Khomeini kita tahu Syiah Rafidhah. Mereka ketika mati disolati oleh Imam Syiah. Mereka memuja-muji Syiah dengan kata-kata dirahmati Allah. Mereka mengatakan orang-orang Syiah matinya syahid, hidupnya mujahidin. Mereka mengatakan negara majusi Iran Rafidhah sebagai negara Islam. Semuanya apa yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Syafi'i dilangkahi semua oleh orang-orang Hama ini. Dan Hama sampai sekarang masih dijuluki pejuang. Betapa dibodoh-bodohi kita dengan Syiah ini. Ya, kehancuran. Ketika kita menganggap Syiah sebagai pahlawan, maka kalian akan menyaksikan kehancuran yang lebih brutal lagi di antara kerjasama orang Syiah dengan Yahudi. Mereka kerjasama. Tidak mungkin mereka ini ingin memerdekakan negara Sunni, apapun alasan mereka. ونحن حزب الله الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري لن نتخلى عن فلسطين لن نتخلى عن القدس لن نتخلى عن شعب الشيعة. لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى، وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم والله المستعان. Kami akan memerdekakan Al-Quds, kami akan menjaga Al-Quds, kami akan berada di Al-Quds. Ya, ini hampir mau keluar kalimat Sontoloyo ya. Tapi saya sudah menahan nih agar tidak keluar lagi Sontoloyo. Itu hanyalah ucapan yang dimana ingin menarik perhatian dunia bahwa mereka adalah pejuang, pembela kebenaran. Waduh, apa? Mereka adalah dalih. Orang-orang Syiah ini adalah dalih penghancuran Palestina. Kelompok-kelompok, ketua dari kelompok partai politik yaitu Ismail Haniyeh bermakmum sholat dengan orang Rafidhah. Mereka ini bermazhab kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i teman-teman mengharamkan kita sholat di belakang Rafidhah. Tidak sah. Karena apa? Imam Syafi'i mengkafirkan Rafidhah. Dan orang yang mengaku-ngaku bermazhab kepada Syafi'i sekarang sudah tidak mau lagi untuk membahas Rafidhah. Karena apa? Rafidhah adalah pembela Palestina. Rafidhah adalah pahlawan. Rafidhah adalah satu-satunya militer yang berperang dengan Yahud. Sehingga apa? Berperang di 5 negara. Di Yaman, di Lebanon, di Suriah, di Irak, dan di Gaza. Syiah semua yang berperang teman-teman. Tapi yang menjadi korban siapa? Warga-warga sipil, orang-orang Sunni. Perhatikan baik-baik. Dipotong-potong. Ya Allah. Katanya kemarin ketika Heri Plus itu memotong-motong video. Padahal saya memotong bagian pentingnya dan tidak merubah maknanya. Berbeda dengan orang ini yang merubah makna dari isi video. Maknanya kemana? Dipotong-potong, digabung-gabung, sehingga lain isi maknanya teman-teman. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Saya kepada kalian, tetap kalian itu saudara Sunni saya. Tapi kalau saya kepada Rafidah, terkhusus negara Majusi Iran, saya bukan bersaudara dengan mereka. Apapun dalih mereka ingin membela Palestina, kami Syiah Imamiyah, kami Syiah 12 imam tidak akan meninggalkan Al-Quds. Kami akan membela Al-Quds, kita akan mendirikan Al-Quds, kita akan memerdekakan Al-Quds. Itu hanya bualan, teman-teman. Kenapa? Mereka ingin menarik simpatik manusia agar menganggap Rafidah sebagai pahlawan. Dan saya sepakat, saya sepakat bahwa orang-orang Rafidah adalah teroris yang sebenarnya. Lanjut lagi, seperti apa potongan-potongannya. Kayaknya sama seperti kita Syafi'i. Bagaimana ada orang yang mengaku bermazhab kepada Imam Syafi'i, tapi mereka ini yang di Indonesia memuja Hama, Hamanya memuja-muji Rafidah. Rantai serta teknik perangnya yang amburadul. Ya. Teknik perangnya yang amburadul itu disindir langsung oleh Komandan Divisi 5 Pakistan, yang dimana kami tidak seperti Hama, yang dimana Hama berperang melalui jalur bawah tanah untuk mengorbankan, menumbalkan anak-anak, ibu-ibu, dan lansia, beserta warga sipil lainnya. Tetapi bagi Pakistan, militer Pakistan, kami berada di depan, kami melindungi warga sipil. Beda kita dengan Hama, katanya begitu teman-teman. Fakta, kenapa amburadul? Orang-orang Hama ngumpet di bawah tanah, teman-teman. Sementara itu, Gaza bagaimana? Luluh lantah sekarang. Bagaimana mau dibangun lagi? Perhatikan baik-baik. Saya bukan memusuhi kalian semua, no. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir bahwa kemerdekaan di Timur Tengah, di Palestina, tidak akan pernah digapai oleh campur tangan Rafidah. Yang dimana Rafidah ini adalah kelompok yang melaknat, mengkafirkan, dan meneraka-nerakakan istri Nabi Muhammad SAW yang dicintainya. Sahabat-sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Lalu tiba-tiba mereka mau mengambil poin bahwa kita adalah pahlawan, ingin memerdekakan. No. Saya punya teman 15 tahun pernah menjadi Syiah. Dia keluar dari pemahaman Syiah karena apa? Satu alasan. Yang dimana Syiah memiliki visi misi menghancurkan Mekah Madinah. Setelah itu membongkar makam Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beberapa sahabat lainnya untuk dikisos. Bukan cuma dikisos, akan dibakar jasadnya. Ini ada di kitab-kitab mereka, Syiah Rafidah, yang ada di Indonesia ataupun di Iran. Dan ketahuilah teman-teman, di Indonesia, Syiah yang ada di Indonesia ini adalah Syiah Imamiyah 12 imam yang jelas dikatakan sesat oleh MUI sendiri. Dan bahkan teman-teman, kalau kita berbicara masalah kebenaran seperti ini, akan sulit untuk menyadarkan, karena di Indonesia orang Syiah sudah mulai tampil, mereka menampilkan anak-anak mereka bernyanyi-nyanyi dendam, mereka menunggu Imam Mahdi untuk membalaskan dendam Husain. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku, kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Mau dibalas ke siapa? Ya kepada kita Sunni, pengikut Abu Bakar, pengikut Umar, pengikut Utsman. Kita yang memuji-muji Umar, kita ini kafir bagi mereka, darah kita halal. Semua yang kita miliki halal bagi mereka. Membunuh kita ibadah. Jadi kalau ada akun-akun seperti ini membuat framing-framing, diedit-edit video saya, lalu diusung narasi kalau saya itu anti perjuangan Palestina, no. Di dalam hati saya meneriakkan kemerdekaan Palestina, ya, tapi bukan dengan cara bekerja sama dengan Rafidah. Karena tidak akan mungkin pembenci Abu Bakar, Umar, Utsman, pembenci, pemfitnah Aisyah, mereka bisa memerdekakan negara yang telah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Malu kalian kelak bertemu dengan Umar bin Khattab. Malu kalian. Memang betul, Zion Yahud itu adalah musuh di luar kita, musuh yang ada di hadapan kita. Tetapi Rafidah musuh di dalam selimut. Mereka mengaku Islam, tetapi mereka sendiri buatan Yahudi yang dibuat untuk menghancurkan Sunni. Dicamkan itu baik-baik.